Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas seputar PSK 1 terkait penyajian laporan keuangan, di mana setiap perusahaan yang ada di Indonesia wajib menyajikan laporan keuangan mereka sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSK 1 ini. Agar laporan keuangan yang disajikan itu dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya maupun laporan keuangan perusahaan lainnya. Sebelum melanjutkan materi lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angela Gabriela dengan NIM 2024-513. Perkenalkan, nama saya Aisyah Diliana dengan NIM 2024-50124. Perkenalkan, nama saya Franzen Rio Pranata dengan NIM 2024-50163. Baik, saya Hormarto Gilimbong dengan NIM 2024-50331. Perkenalkan, nama saya Alma Safir Ramadhani dengan NIM 2024-50344. Perkenalkan, nama saya Keiran Rizky Maulana Rifai dengan NIM 2024-50408. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Di mana dalam video kali ini kami akan membahas 5 bagian. Yang pertama adalah terkait laporan keuangan. Yang kedua tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, kita akan membahas terkait laporan keuangan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Laporan keuangan ini merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Entitas yang dimaksud ini itu seperti perusahaan, PT, CV, yayasan, universitas, rumah sakit, dan lain sebagainya yang terpisah dari pemilik atau bukan manajemen pribadi. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan ini ada juga tujuan-tujuannya. Yang pertama, itu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi ini bisa saja keputusan terkait ingin melakukan ekspansi, meluncurkan produk baru, dan lain sebagainya. Tujuan yang kedua itu untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya entitas. Jadi, melalui laporan keuangan, kita bisa mengetahui bagaimana perusahaan itu mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan itu. Laporan keuangan ini menyajikan informasi-informasi yang terdiri dari aset, liabilitas, equity atau ekuitas, penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan kepada pemilik, serta arus kas. Laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari beberapa laporan ini. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi yang digunakan, serta penjelasan angka-angka dan informasi yang ada di dalam keempat laporan di atas yang tidak bisa dijelaskan secara rinci pada keempat laporan di atas. Jadi dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Ada juga laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya dalam kondisi tertentu. Maksudnya ini laporan keuangan yang diluncurkan oleh suatu entitas jika ingin melakukan reklasifikasi, penyajian kembali, atau menggunakan kebijakan akuntansi retrospektif, di mana perusahaan akan menyajikan laporan posisi keuangan di awal periode sebelumnya. Nah, dalam penyajiannya ini
entitas itu dapat menggunakan judul laporan lain selain yang digunakan dalam PSK ini. Misal, kalau di dalam PSK kan judulnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Entitas dapat memberikan judul laporannya itu laporan penghasilan komprehensif saja atau laporan laba rugi dan lain sebagainya. Dalam penyajian laporan laba rugi ini, untuk penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, entitas itu dapat memilih antara dua bentuk penyajian yang mau disajikan secara laporan tunggal atau di mana laporan laba ruginya ini digabung dengan laporan penghasilan komprehensif lainnya dengan bagian laba rugi yang disajikan terlebih dahulu, baru bagian penghasilan komprehensif atau disajikan dalam dua laporan terpisah. Laba rugi sendiri, penghasilan komprehensif lainnya sendiri. Kalau misalnya ingin disajikan dalam dua laporan terpisah, maka laporan laba rugi itu harus disajikan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan penyajian laporan penghasilan komprehensif, yang mana di laporan penghasilan komprehensif ini dimulai dengan angka laba rugi dari laporan laba rugi yang tadi. Nah, dalam penyajiannya sendiri ada beberapa manajemen di suatu entitas itu menyajikan laporan-laporan lain yang terpisah dari laporan keuangan. Laporan-laporan ini itu digunakan untuk menjelaskan tentang kinerja keuangan, posisi keuangan, dan kondisi ketidakpastian yang dihadapi oleh entitas. Itu meliputi faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, kayak penyebab kenapa kinerja keuangan perusahaan ini bisa menjadi seperti ini, karena ada ketidakpastian ekonomi, arus bisnis, dan lain-lain. Itu dijelaskan dalam laporan ini. Sumber pendanaan dan rasio liabilitas terhadap ekuitas. Dan yang ketiga itu sumber daya yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan, tapi masih mempengaruhi kinerja keuangan. Itu disampaikan dalam laporan terpisah. Biasanya laporan-laporan ini tuh digunakan untuk sebagai bahan evaluasi atau bahan pertimbangan dalam manajemen yang ada dalam entitas. Beberapa entitas juga itu menyampaikan laporan lingkungan hidup dan laporan nilai tambah. Ini khususnya tuh bagi industri-industri yang operasionalnya itu berhubungan dengan faktor lingkungan. Nah, laporan-laporan ini itu disajikan di luar laporan keuangan dan PSAK itu tidak mengatur terkait laporan-laporan ini karena berada di luar lingkup PSAK. Selanjutnya ada karakteristik umum yang ada dalam laporan keuangan. Yang pertama, penyajian laporan keuangan itu harus secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Penyajian yang secara wajar ini artinya laporan keuangan itu angka-angka dalam laporan keuangan itu harus disajikan secara tepat, benar, dan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang sudah diatur dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kepatuhan dalam SAK ini berarti laporan keuangan tuh harus disusun sesuai dengan semua peraturan yang ada di SAK. Nah, jika perusahaan sudah menerapkan semua peraturan SAK secara cukup, maka laporan keuangan yang disajikan sudah dianggap wajar. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas untuk bisa memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK yang tertera dalam PSAK 25. Terus, entitas wajib untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Artinya, angka-angka atau informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan harus bisa berguna dan dipahami bagi pengguna laporan keuangan. Yang syarat yang terakhir itu menyediakan pengungkapan tambahan jika dengan menggunakan SAK masih belum cukup menjelaskan kondisi yang sebenarnya.
Misalnya jika ada tambahan informasi dalam laporan keuangan yang sebenarnya belum diatur dalam SAK, perusahaan itu harus menjelaskan, memberikan pengungkapan tambahan ini kenapa harus disajikan dalam laporan keuangan. Itu biasanya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, entitas ini tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat hanya dengan pengungkapan kebijakan, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan maupun materi penjelasan. Artinya, jika dalam laporan keuangan yang disajikan itu terdapat kebijakan akuntansi yang kurang tepat atau ada yang salah, entitas itu harus langsung memperbaiki laporan keuangan yang ada. Nggak bisa hanya membiarkan laporan keuangan itu lalu memberikan penjelasan. Ini kenapa metode ini digunakan gitu, tidak bisa. Jadi harus langsung diperbaiki. Nah, karakteristik yang kedua itu ada kelangsungan usaha, di mana laporan keuangan ini harus disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Artinya, pelaporan dalam angka-angka dalam laporan keuangan itu harus mencerminkan atau berasumsi bahwa perusahaan atau entitas itu akan terus hidup ke depannya atau going concern. Dan untuk memastikan hal tersebut, manajemen tuh harus selalu menilai ulang perusahaan apakah dia akan terus berlanjut atau tidak sebelum menyusun laporan keuangan. Jika manajemen itu ingin melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau misalnya tidak ada pilihan lain selain membubarkan entitas atau bangkrut, penyusunan laporan keuangan itu boleh mengabaikan asumsi keberlangsungan. Artinya itu disusun tidak berdasarkan asumsi keberlangsungan, dan entitas itu harus mengungkapkan fakta bahwa mereka akan dilikuidasi atau bahkan bangkrut, serta alasan kenapa mereka bisa bangkrut tadi, dan dasar penyusunan laporannya di catatan atas laporan keuangan. Dan karakteristik selanjutnya ada dasar akrual, di mana penyusunan laporan keuangan berdasarkan dasar akrual. Penyusunan laporan keuangan itu harus berdasarkan dasar akrual, di mana aset, liability, penghasilan, beban, semua itu diakui saat transaksi itu terjadi, bukan saat kas itu keluar atau masuk, kecuali laporan arus kas itu tetap menggunakan cash basis atau berdasarkan arus masuk dan keluar suatu kas. Karakteristik yang selanjutnya ada materialitas dan penggabungan. Dalam penyajian laporan keuangan, pos-pos yang serupa dan material, artinya nilainya besar, itu disajikan tersendiri. Misalnya, kas dan piutang usaha itu harus disajikan masing-masing atau terpisah. Pos-pos yang memiliki fungsi dan sifat yang tidak serupa juga disajikan tersendiri. Misalnya antara inventory dan cash itu harus disajikan tersendiri. Kecuali ada pos ini tidak material atau jumlahnya tidak banyak. Misalnya kayak pembelian perlengkapan kantor itu bisa digabungkan ke bagian biaya administrasi. Pos-pos yang tidak material tadi itu dapat digabungkan di pos lain dalam laporan keuangan atau disajikan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, karakteristik yang selanjutnya itu adalah karakteristik saling hapus, di mana entitas itu tidak diperkenankan untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali memang diizinkan atau disyaratkan oleh suatu PSAK. Artinya aset dari suatu perusahaan itu tidak boleh dihapus oleh liabilitas, begitu juga penghasilan tidak boleh dihapus oleh beban, dan begitu juga sebaliknya. Yang karakteristik selanjutnya ada frekuensi pelaporan, di mana penyajian laporan keuangan itu dilakukan setidaknya secara tahunan setiap 1 tahun.
Dan jika perusahaan ingin menyajikan laporan keuangan dalam periode yang lebih pendek atau lebih panjang dari 1 tahun, itu wajib diungkapkan alasannya dan mengungkapkan penyataan di mana angka-angka dalam laporan keuangan ini tidak sepenuhnya bisa dibandingkan. Karakteristik selanjutnya adalah informasi komparatif, di mana dalam penyajian laporan keuangan itu harus bisa dibandingkan dengan periode terdekat sebelumnya secara deskriptif dan naratif. Misalnya 2 laporan untuk seluruh laporan keuangan. Dalam arti laporan keuangan ini mesti memberikan informasi komparatif. Ada yang dibandingkan antara periode yang sekarang dengan periode yang tahun lalu. Itu berlaku untuk setiap laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan ekuitas. Minimal 2 laporan, maksudnya 2 periode. Dan karakteristik terakhir itu konsistensi penyajian. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus dilakukan secara konsisten agar bisa dibandingkan, agar mudah dibandingkan. Perubahan boleh dilakukan jika sifat operasi entitas itu berubah secara signifikan atau setelah dikaji ternyata itu tidak sesuai dengan penerapan kebijakan akuntansi yang seharusnya, atau jika ada perubahan yang disyaratkan oleh PSAK. Artinya pos-pos yang ada dalam laporan keuangan ini tidak boleh diganti atau diubah-ubah setiap periode, kecuali kalau memang sifat operasional dalam entitas itu berubah secara signifikan, jadi perlu mengubah pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, atau memang dalam penyajian pos-pos laporan keuangan tadi itu ternyata tidak sesuai dengan kebijakan, itu bisa diubah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Terima kasih kepada Angela. Selanjutnya saya yang akan melanjutkan pembahasan mengenai laporan posisi keuangan. Yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan itu merupakan salah satu laporan utama dalam laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada akhir periode pelaporan. Nah, laporan ini tuh menggambarkan kondisi keuangan entitas pada satu titik waktu tertentu, misalnya pada 31 Desember. Oleh karena itu, laporan posisi keuangan itu tidak menunjukkan kinerja selama periode berjalan, melainkan menunjukkan apa yang dimiliki dan apa yang akan menjadi kewajiban entitas pada tanggal tersebut. Dalam praktik sehari-hari, laporan posisi keuangan sering disebut sebagai neraca, tapi dalam PSAK 1, istilah yang digunakan adalah laporan posisi keuangan. Selanjutnya, tujuan dari laporan posisi keuangan. Jadi, tujuan utama laporan posisi keuangan menurut PSAK 1 adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, melalui laporan ini, pengguna tuh bisa dapat menilai kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, serta memahami struktur pemodalan yang dimiliki oleh entitas. Selain itu, laporan posisi keuangan dapat membantu pengguna untuk melihat tingkat likuiditas dan solvabilitas entitas. Kalau likuiditas itu berkaitan dengan kemampuan entitas memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan kalau solvabilitas itu berkaitan dengan kemampuan entitas untuk memenuhi seluruh kewajibannya dalam jangka panjang. Nah, informasi ini tuh sangat penting bagi investor dan juga kreditur dalam menilai risiko dan prospek entitas untuk kedepannya. Lalu, unsur-unsur dalam laporan posisi keuangan. Jadi, PSAK 1 menetapkan bahwa laporan posisi keuangan harus memuat 3 unsur utama, yaitu aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, ketiga unsur ini tuh disajikan secara terpisah
agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dengan jelas kondisi keuangan entitas. Masuk ke unsur utama yang pertama, yaitu aset. Jadi, aset itu merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset ini dapat berupa kas, piutang, persediaan, aset tetap, maupun bentuk sumber daya lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional entitas. Dalam laporan posisi keuangan, aset diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, kalau aset lancar itu adalah aset yang diharapkan dapat direalisasi, dijual, atau digunakan dalam siklus operasi normal entitas atau dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Contohnya itu kayak kas, piutang usaha, dan persediaan. Aset-aset ini bersifat liquid dan berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, aset tidak lancar merupakan aset yang manfaat ekonominya diharapkan diperoleh dalam jangka waktu lebih dari satu periode. Aset ini umumnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional jangka panjang, seperti aset tetap, properti investasi, dan aset tidak berwujud. Penyajian aset lancar dan tidak lancar secara terpisah ini membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, unsur utama yang kedua yaitu liabilitas. Jadi, liabilitas ini adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi. Nah, liabilitas ini tuh mencerminkan klaim pihak luar terhadap aset entitas seperti kreditur dan juga pemasok. Dalam laporan posisi keuangan, liabilitas juga diklasifikasikan menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Nah, kalau liabilitas jangka pendek ini adalah kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal atau dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Contohnya itu kayak utang usaha, utang pajak, dan beban akrual. Sebaliknya, kalau liabilitas jangka panjang itu merupakan kewajiban yang penyelesaiannya dapat ditangguhkan lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Contohnya itu meliputi utang bank jangka panjang dan obligasi. PSAK 1 menekankan bahwa klasifikasi liabilitas harus didasarkan pada kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, bukan berdasarkan rencana atau niat manajemen di masa depan. Dan unsur utama yang ketiga yaitu ekuitas. Jadi ekuitas itu merupakan hak residual pemilik atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Ekuitas ini tuh menunjukkan bagian kekayaan entitas yang menjadi hak pemilik dan mencerminkan tingkat kepentingan pemilik dalam entitas tersebut. PSAK 1 mengharuskan penyajian ekuitas secara terpisah yang dapat meliputi modal saham, tambahan modal di setor, saldo laba atau laba ditahan, cadangan, dan kepentingan non-pengendali. Hubungan ketiga unsur ini dapat dilihat dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya, pos-pos minimum dalam laporan posisi keuangan. Jadi, PSAK 1 mengatur bahwa laporan posisi keuangan harus menyajikan pos-pos tertentu secara minimum agar informasi yang disajikan tetap relevan dan andal. Pos-pos tersebut dapat mencangkup aset, liabilitas, dan ekuitas yang material dan signifikan bagi pemahaman posisi keuangan entitas. Penyajian pos-pos ini dilakukan secara terpisah dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami komposisi keuangan entitas. Lalu penyajian berdasarkan likuiditas. Jadi PSAK 1 memberikan fleksibilitas kepada entitas untuk menyajikan laporan posisi keuangan berdasarkan likuiditas apabila penyajian tersebut lebih relevan dan andal. Penyajian ini umumnya digunakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya di mana pengelompokan berdasarkan likuiditas dianggap lebih mencerminkan kondisi keuangan. Namun, meskipun tidak menggunakan klasifikasi lancar dan tidak lancar, entitas tetap wajib mengungkapkan informasi mengenai jumlah aset dan liabilitas yang diharapkan direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan dan setelahnya.
Selanjutnya mengenai prinsip saling hapus atau offsetting. Jadi dalam PSAK 1 ditegaskan bahwa aset dan liabilitas tidak boleh disajikan secara saling hapus, kecuali diperkenankan oleh standar akuntansi lain. Larangan saling hapus ini bertujuan agar laporan posisi keuangan tetap mencerminkan kondisi keuangan entitas secara utuh dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Dengan tidak melakukan saling hapus, pengguna laporan keuangan dapat melihat secara jelas besarnya aset yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas. Dan yang terakhir, informasi komparatif dan konsistensi. Jadi PSAK 1 mewajibkan penyajian informasi komparatif minimal untuk satu periode sebelumnya. Penyajian ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat membandingkan posisi keuangan antar periode dan menilai perkembangan entitas dari waktu ke waktu. Selain itu, entitas juga harus menjaga konsistensi dalam penyajian dan klasifikasi laporan posisi keuangan. Apabila terjadi perubahan penyajian atau klasifikasi, entitas wajib mengungkapkan alasan perubahan serta dampaknya terhadap laporan keuangan. Sekian penjelasan materi presentasi saya. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh teman saya, Franzen Rio. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Aisyah. Dan sekarang saya akan melanjutkan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, di sini saya akan membahas pengertiannya terlebih dahulu antara laporan laba rugi dan laporan laba rugi dan komprehensif lainnya. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari suatu entitas. Sedangkan laporan laba rugi dan komprehensif lain itu adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Lalu, berdasarkan paragraf 81A, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menyajikan sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. A. Laba rugi. B. Total penghasilan komprehensif lain. C. Penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dari penghasilan komprehensif lain. Jika entitas menyajikan laporan laba rugi tersendiri, maka entitas tidak menyajikan bagian laba rugi dalam laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif. Lalu, laba rugi selama periode yang dapat didistribusikan kepada yang pertama, kepentingan non-pengendalian, yang kedua, pemilik entitas induk. Penghasilan komprehensif selama periode yang dapat didistribusikan kepada 1. Kepentingan non-pengendalian, yang kedua, pemilik entitas induk. Lalu, informasi yang disajikan. Yang pertama, saya akan bahas ke laba rugi terlebih dahulu. Yang dimana informasi yang disajikan di laba rugi yang pertama itu ada pendapatan disajikan terpisah dengan pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset keuangan pada biaya yang diamortisasi. Yang ketiga, biaya keuangan. Yang keempat, kerugian penurunan nilai. Yang kelima, bagian laba rugi dari entitas, asosiasi, dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Yang keenam, jika aset keuangan direklasifikasikan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan amortisasi, sehingga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lanjut, yang ketujuh itu adalah beban pajak. Yang terakhir, jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan. Lalu, penghasilan komprehensif. Pos-pos penghasilan komprehensif lain selain poin 2 yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK. Yang pertama, tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi. Yang kedua, akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas diasosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas dipisahkan ke dalam bagian pos berdasarkan SAK. Yang pertama, tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi. Yang kedua, akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Selanjutnya, penyajian pos-pos judul dan subtotal tambahan. Ketika entitas menyajikan subtotal berdasarkan paragraf 85, maka subtotal tersebut yang pertama berisi pos-pos yang berasal dari jumlah yang diakui dan diukur sesuai dengan PSAK. Yang kedua, disajikan dan diberi judul sehingga pos-pos yang merupakan subtotal menjadi jelas dan dapat dipahami. Yang ketiga,
konsisten dari satu periode ke periode yang lain. Yang terakhir, tidak lebih diutamakan daripada subtotal dan total yang disyaratkan PSAK untuk laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Entitas menyajikan pos-pos dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang merekonsiliasi subtotal yang disajikan berdasarkan paragraf 85 dengan subtotal atau total yang disyaratkan PSAK untuk laporan tersebut. Nah, sekarang masuk ke paragraf 86 yang dimana berisi pengukuran unsur-unsur kinerja keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja keuangan yang dicapai dan dalam membuat proyeksi di masa depan. Entitas memasukkan pos-pos tambahan dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan perubahan istilah yang dipakai dan perubahan urutan dari pos-pos. Paragraf 87, entitas tidak diperkenankan untuk menyajikan pos-pos penghasilan atau terhadap beban sebagai pos luar biasa dalam pelaporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu masuk ke laba rugi selama periode. Yang pertama, entitas mengakui seluruh pos-pos penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi kecuali suatu PSAK mensyaratkan atau mengizinkan lain. Selanjutnya, SAK menentukan keadaan kapan entitas mengakui pos-pos tertentu di luar laba rugi dalam periode berjalan. SAK mensyaratkan atau mengizinkan komponen penghasilan komprehensif lain yang memenuhi definisi penghasilan atau beban dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan untuk dikeluarkan dari laba rugi. Lalu, penghasilan komprehensif lain. Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas dapat menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain yang A secara neto dari dampak pajak terkait, yang B sebelum dampak pajak terkait disertai jumlah yang menunjukkan gabungan jumlah pajak penghasilan yang terkait dengan pos tertentu. Entitas mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi yang terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain. Lalu, SAK menjelaskan apakah dan kapan jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi. Selanjutnya, entitas dapat menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam laporan laba rugi dalam penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, penyesuaian reklasifikasi timbul. Sebagai contoh, dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Lalu penyesuaian reklasifikasi tidak dilakukan pada perubahan surplus revaluasi yang diakui berdasarkan PSAK 16, yaitu aset tetap atau pengukuran kembali program imbalan pasti yang diakui sesuai dengan PSAK 24, yaitu imbalan kerja. Komponen tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya. Sekian materi dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hotmartogi. Baik, terima kasih Frenzan atas penjelasannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai laporan selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Di mana menurut definisinya, laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan seluruh perubahan ekuitas entitas selama satu periode pelaporan. Di mana di sini baik yang berasal dari hasil kinerja keuangan, yaitu dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, baik dari juga transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, ataupun juga dari penyesuaian akibat penerapan retrospektif perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Lalu juga ada 4 unsur dari definisi laporan perubahan ekuitasnya sendiri. Yang pertama itu ada ada periode waktu tertentu, di mana laporan perubahan ekuitas itu menggambarkan perubahan ekuitas selama satu periode, bukan hanya posisi akhirnya aja. Lalu yang kedua itu sumber perubahan ekuitas, di mana seperti yang sudah saya jelaskan mengenai definisinya, bahwa perubahan ekuitas itu berasal dari laba atau rugi periode berjalan, lalu berasal dari OCI ataupun juga dari transaksi dengan pemilik kayak setoran modal atau dividen, maupun dari penyesuaian retrospektif.
Lalu unsur yang ketiga itu ada rekonsiliasi saldo, bahwa dari laporan perubahan ekuitas ini itu menunjukkan saldo awal dari ekuitas lalu mutasi selama periode berjalan sehingga dapat menunjukkan saldo akhir dari ekuitasnya. Lalu untuk unsur yang terakhir yaitu ada komponen ekuitas, itu seperti modal saham atau ajuan saham dan lain-lain. Oke, selanjutnya itu ada informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, di mana di sini tertuang pada paragraf 106, yang isinya entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 10. Laporan perubahan ekuitas ini mencakup beberapa informasi. Yang A, total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali. Lalu yang B, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif itu sesuai dengan PSAK 25 terkait dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Lalu untuk bagian C itu dikosongkan, dan untuk bagian D, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara tersendiri, di mana paling sedikit mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, dari penghasilan komprehensif lain, ataupun juga dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian. Baik, selanjutnya mengenai informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, di mana di sini tertuang di paragraf 106A yang isinya untuk setiap komponen ekuitas, entitas menyajikan baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan POS. Dan di paragraf 107 itu berisi entitas menyajikan baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui secara distribusi kepada pemilik selama periode, dan jumlah dividen per saham terkait. Baik, tadi itu adalah penjelasan mengenai laporan perubahan ekuitas. Nah, selanjutnya itu mengenai contoh dari laporan perubahan ekuitasnya sendiri, di mana di sini yang saya pilih yaitu dari laporan perubahan ekuitas milik PT Semen Indonesia. Lalu untuk bentuk sederhana dari laporan perubahan ekuitas ini saya ambil dari PT Bisukses, di mana untuk formatnya itu seperti yang diajarkan di akuntansi dasar 1, di mana dimulai dari modal awal suatu entitasnya, ditambahkan laba bersih dari laporan laba rugi yang udah dijelaskan juga sebelumnya, lalu dikurangin dengan private atau private yang dimana akan menghasilkan modal akhir dari entitas tersebut. Baik, sekian atas penjelasan yang sudah saya berikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alma. Oke, baik, ini saya akan membahas tentang laporan arus kas. Nah, untuk dari laporan arus kas sendiri, di sini adalah untuk menyediakan dasar bagi pengguna pelaporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan juga kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Lalu untuk tujuan utama laporan arus kas ini buat apa gitu, ataupun hal ini pun membantu untuk pengguna keuangan dalam 3 hal. Yang pertama, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan juga setara kas. Lalu yang kedua, ada untuk menilai kebutuhan entitas dalam menggunakan kas tersebut. Dan yang ketiga, menilai kemampuan entitas membayar kewajiban, membayar dividen, dan juga membiayai pertumbuhan. Nah, di sini ada klasifikasi arus kas. Klasifikasi arus kas ini terbagi menjadi 3. Ada arus kas dari aktivitas operasi, ada arus kas dari aktivitas investasi, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, kalau untuk arus kas dari aktivitas operasi ini adalah merupakan aktivitas utama penghasilan pendapatan entitas. Contohnya seperti penerimaan kas dari pelanggan dan juga pembayaran kas kepada pemasok serta karyawannya. Lalu untuk arus kas dari aktivitas investasi, nah aktivitas investasi ini tuh dia berkaitan dengan perolehan dan juga pelepasan aset jangka panjang, atau yang biasa kita sebut itu sebagai long term gitu ya.
Nah, contohnya itu semacam pembelian dan juga penjualan aset tetap yang biasa kita sebut itu atau fixed asset. Nah, lalu untuk arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini berkaitan dengan perubahan struktur modal dan juga pinjaman entitas. Contohnya seperti penerbitan kas, dari penerbitan saham dan juga pembayaran dividen. Nah, oke, yang untuk materi ini adalah metode penyusunan laporan arus kas. Metode penyusunan laporan arus kas terbagi menjadi dua. Ada metode langsung, ada metode yang tidak langsung. Kalau untuk metode langsung ini menyajikan arus kas berdasarkan kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung. Kalau untuk metode tidak langsung ini adalah metode tidak langsung dimulai dari laba bersih, kemudian disesuaikan dengan transaksi non kas dan perubahan aset tetap yang serta liabilitas operasinya. Nah, lalu untuk tampilan arus kas ini yang sudah ada ditampilkan di layar seperti ini. Nah, untuk materi saya sudah selesai, yang bakalan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alma. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai salah satu bagian yang paling penting dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu catatan atas laporan keuangan berdasarkan PSAK 1. Nah, dalam praktik akuntansi, laporan keuangan tidak hanya dipahami dari angka-angka yang tersaji dalam laporan utama, tetapi juga dari penjelasan yang menyertai. Oleh karena itu, catatan atas laporan keuangan memiliki peran strategis dalam membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami kondisi keuangan, kinerja, serta kebijakan yang diterapkan oleh suatu entitas. Nah, pembahasan ini menjadi relevan karena catatan atas laporan keuangan seringkali dianggap sebagai pelengkap. Nah, padahal secara substansi justru menjadi sarana utama untuk menjelaskan konteks, asumsi, dan informasi penting yang tidak dapat diwakili oleh angka semata. Nah, di sini ada struktur catatan atas laporan keuangan, di mana dalam PSAK 1 di pasal 112, catatan atas laporan keuangan, bagian A, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 117-124. Bagian B, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Dan yang bagian C, menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Kemudian, pada pasal 113, entitas sepanjang praktis menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Dalam menentukan penyajian secara sistematis, entitas mempertimbangkan dampak terhadap keterpahaman dan keterbandingan laporan keuangannya. Entitas membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian pada pasal 114, contoh pengurutan sistematis atau pengelompokan catatan atas laporan keuangan meliputi yang bagian A, mengutamakan area aktivitas yang dianggap paling relevan oleh entitas untuk memahami kinerja dan posisi keuangannya, seperti mengelompokkan informasi mengenai aktivitas operasi tertentu. Bagian B, mengelompokkan informasi mengenai pos-pos yang diukur secara serupa seperti aset yang diukur pada nilai wajar. Atau pada bagian C, mengikuti urutan pos-pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan keuangan, seperti poin pertama, pernyataan kepatuhan terhadap SAK bisa dilihat pada paragraf 16. Yang kedua, kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan bisa dilihat pada paragraf 117. Kemudian yang ketiga, informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos. Dan untuk yang keempat, itu pengungkapan lain termasuk
Yang pertama, liabilitas kontingensi. Bisa dilihat dalam PSAK 57 Provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi, dan komitmen kontraktual yang belum diakui. Dan yang kedua, pengungkapan informasi non-keuangan, contohnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan. Bisa dilihat pada PSAK 60, instrumen keuangan pengungkapan. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Keberadaan catatan ini memperkuat kualitas informasi akuntansi dengan memberikan penjelasan yang relevan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan PSAK 1. Dengan memahami dan menyusun catatan atas laporan keuangan secara tepat, entitas tidak hanya mematuhi kewajiban standar akuntansi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kalau ada yang salah kami mohon maaf. Terima kasih.